pernah ada satu waktu di rumah, aku lagi di luar rumah karena kerja. Terus ada bapak, ibu, almarhum bapak masih ada tuh. Terus ada adikku juga. Terus tiba-tiba ada maghrib, ada bunyi suatu bunyi keras, terus ada perempuan teriak. Nah, bapak keluar ngira ibu, adikku keluar ngira ibu, ibuku keluar ngira adikku. Terus aku ditelepon, Mbak, kamu lagi di mana? Lagi di lokasi gitu. Kalau aku nggak salah ya, aku lagi di lokasi gitu. Terus, oh, kamu nggak apa-apa kan? Siapa nih, asing nih rasanya gitu. Karena kita tahu ada yang nunggu di kantor kan. Dan ya udah biarin aja. Yang nunggu di kantor tuh suka cari perhatian aja gitu. Tiba-tiba ada yang mandi di kamar mandi lah, ada yang jadi siapa gitu. Doppelganger menunjukkan atau menunjukkan dirinya. Cakep banget nih, siapa nih cewek duduk di situ. Ternyata Allah gitu. Kita udah sampai punya nama buat dia. Jadi ya udah aja nama, gitu. ya. Kasih nama karena udah jadi temennya kita gitu. Kayak ada dia, ya udah biarin aja. Lagi tidur kan banyak yang nginep, tidur di jendela diliatin gitu, kayak gitu-gitu ya. Tapi ya udah aja karena kita tahu dia tidak bermaksud buruk, tidak pernah membahayakan. Tapi pertanyaan soal Ain, kepercayaan soal Ain itu sesuatu yang kupikir lebih mudah dihadapi kalau kita punya nama untuk itu. Dan ternyata ini semua pernah dibahas gitu. Jadi udah ada sebutannya di Al-Quran sehingga ada penjelasan yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Bahkan ini bisa dihindari sebenarnya. Ada caranya. It's a Ghost Global Horror Story. Delapan 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung. Your number one music station. Balik lagi di Ghost Global Horror Story bareng Edo Frizandi. dan juga ada Aries T. Martin yang bakal nemenin lo sampai jam 12 malam nanti Global People. Global People, sebelumnya tuh kita kedatangan tamu-tamu spesial mulu. Betul. Ya. Ada Cliff Sangra, Ada yang Ratih, ada yang Ratih juga. Dan kali ini kita gak sendirian lagi Ghost barengan sama tamu spesial juga karena malam ini kita bahas soal Ain ya. Betul. Kalau kemarin kan ngobrolin kita tentang santet ya, Nah, ya. bener. Santet itu kan jelas ada niat, ada pelaku, dan Ada ada hasil. ritual, dan Ada ada hasil, hasilnya. iya. Dan sekarang ini nggak ada faktor itu, tapi cukup dengan pandangan mata. Itu dia. Nah nanti kita bakal bahas lebih lanjut tentang Ain ini bersama Kak Putri. Yeay. Selamat malam Kak Putri. Selamat malam. Apa kabar Kak Putri? Alhamdulillah baik, sehat. Ini sesuai dari baju Kak Putri juga. Film Ain ternyata ini. Ya. Kak, sebelum ngobrol lebih jauh nih Kak. Ya. Penasaran juga sih. Di filmnya itu di judulnya kenapa ada kutip di depan tuh Kak? Emang penulisannya apa gimana sih Kak? Betul, memang bacanya harusnya Ain. Oh dari perspektif Islam ya? Dari perspektif Islam. Memang banyak kajiannya dari Islam. Iya. Tapi kalau diurut-urut simptomnya apa aja, efeknya apa aja, akibatnya apa aja, kayaknya deket banget sama kita dan nggak hanya Muslim aja yang ngalamin sebenarnya. Oke. Gitu. Dan Kak Putri Ayudhya ini kan berperan sebagai Dini ya Kak ya? Dan di karakternya itu Dini kan lebih tahu tentang Ain kan ya? Iya. Kalau nggak salah ya. Dan deket sama Joy ya Betul. pemeran utamanya. Iya. Nah kalau menurut Kak Putri sendiri, Ain itu hal yang kayak gimana sih Kak? Ya. Oke. Ini aku juga sambil berkembang terus ya, karena sejujurnya nggak tahu tentang Ain sama sekali sampai film ini ditawarin. Oke. Nah begitu dijelasin, sama pertanyaan kita, jadi ground rules-nya tuh apa gitu. Bedanya sama santet apa? Misalnya gitu. Kalau santet tuh jelas niatnya ngirim. Kalau yang ini tuh enggak, sesuatu yang tidak sengaja mengakibatkan penyakit Ain ke orang lain. Oh bahkan hal yang nggak disengaja pun Kak? Justru karena tidak disengaja. Biasanya tuh gitu. Oke. Jadi penyakit Ain adalah sebuah penyakit yang muncul karena kita mendapatkan tatapan dari orang lain bersumber dari mata yang menimbulkan rasa iri, dengki dari orang. Kekaguman berlebihan, iri berlebihan gitu ya. Nah, dugaanku adalah ini caraku menginterpretasi ya. Kan setiap orang punya cara interpretasi masing-masing. Ada yang through science, ada yang through faiths gitu. Aku kayaknya lumayan scientific gitu. At least gini, lebih philosophical sih. Ada sebabnya, pasti ada akibatnya. Kayak kalau misalnya emang kita suka ngepost sesuatu atau kita suka cerita sesuatu, how do we know isi hati orang yang dengerin cerita kita atau ngelihat gitu kan? Kok tiba-tiba jadi kita yang kena, kan nggak adil banget rasanya gitu. Jadi jangan-jangan nih ground rules-nya adalah
Kalau kita tidak cukup mindful tentang apa yang kita ceritakan, apa yang kita bagikan, dan bisa bikin orang lain mendapatkan keburukan. Misalnya apa? Kadang-kadang kalau kita iri berlebihan bisa menimbulkan kitanya jadi rendah diri, kitanya jadi kurang bersyukur, atau misalnya gila dia cakep banget, gue pengen kayak dia, terus operasi berlebihan, atau terus dia sukses banget, keren banget, terus kabarnya dia tidur cuman Presiden Habibie tidur sehari cuman 2-3 jam gitu. Oke, gue juga akan kayak gitu. Sementara nggak semua orang bisa menghadapi itu, kan ada terms and conditionnya. Benar. Pak Habibie ada ibu nih yang selalu nyiapin vitaminnya, ngingetin sarapannya, apanya tuh harus ada hal-hal yang lain yang harus tepat gitu. Dan itu kebiasaan, bukan tiba-tiba gue mau tidur 2-3 jam aja, nggak ada alasannya bro gitu, nggak usah. Nah jadi aku merasa bahwa penyakit AIN timbul karena kita juga menimbulkan kerugian untuk orang lain gitu. Kalau kita memang nggak aware sama itu. Nah kalau Kak Putri sendiri kan ini AIN sebenarnya bukan sesuatu yang umum ya untuk kita ya. Iya, sama aku juga bukan sesuatu yang umum, baru tahu pas ini nih. Iya. Nah, buat mendalami definisi AIN dan lain-lainnya itu, Kak Putri gimana risetnya? Ya tuh Kak. Literatur iya, pasti. Tanya-tanya iya, karena waktunya nggak terlalu banyak waktu itu. Dan contoh kasus ya, mungkin paling mudah kita ngelihatnya dari contoh kasus. Ada gue pernah ngalamin ini, gue pernah ngalamin ini. Oh, deket lagi gitu rasanya, dan banyak lagi kejadiannya gitu. Aku nggak tahu apakah Mas Edo sama Mas Martin pernah tahu ada orang yang let's say cerita gue dapet project ini nih gini segala macam, cerita ke orang-orang nggak jadi projectnya. Atau bilang gue mau trip kemana, gue mau ke Jepang nih, nggak jadi, bandara tutup tiba-tiba gitu. Atau nggak suka ngepost tentang muka atau apa sebetulnya jerawatan. Atau sekarang banyak yang ngepost muka anak ditutup. Sekarang. Nah, selain menghindari penculikan ya teman-teman ya. Iya benar. Dan penyalahgunaan AI ya. Itu dia. Nah, konon katanya juga ada yang terus anaknya jadi sakit, sakit terus. Nah, itu semua foto-fotonya di take out, sehat lagi. Tapi kita nggak pernah tahu. Maksudnya how to explain that? We don't know gimana caranya kita bisa menjelaskan itu semua. Tapi kalau secara saintifik, kalau contoh sampelnya banyak, ya harusnya itu jadi sesuatu yang patut kita perhitungkan nggak sih? Betul. Bahkan aku baru tahu kalau misalnya kita cerita sesuatu yang kita plan, achievement, kalau enggak kita punya goals atau yang mau dituju, dan itu kita cerita ke orang, dan itu ujungnya gagal, ternyata itu faktor dari AIN juga ya ternyata. Ada yang bilang bisa jadi itu AIN. Bisa jadi ya. Mungkin ini yang kita pahami adalah jinx. Atau pemali, cenah. Ya yang gitu-gitu tuh. Maksudnya apakah itu hal yang sama? Could be. Tapi pertanyaan soal AIN, kepercayaan soal AIN itu sesuatu yang kupikir lebih mudah dihadapi kalau kita punya nama untuk itu. Dan ternyata ini semua pernah dibahas gitu. Jadi udah ada sebutannya di Al-Quran sehingga ada penjelasan yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Bahkan ini bisa dihindari sebenarnya. Ada caranya. Caranya gimana? Caranya adalah kalau untuk umat muslim kita bilangnya pujian juga bisa jadi ujian kan buat kita. Nah, ujian yang lain ya let's say kita ditimpa kemalangan dan apa segala macam, atau ditimpa rezeki yang besar. Nah, cara menghadapi itu macam-macam. Kita sering banget diajarin cara menghadapi kritik. Lu nggak boleh down, nggak boleh ini segala macam. Tapi jarang diajarin menanggapi pujian. Betul. Nah, salah satu caranya adalah kalau dipuji, jawabannya adalah Masya Allah, Tabarakallah. Bahwa apa yang kita dapatkan ini juga titipan, bukan hanya punya kita, punyanya Tuhan gitu. Dan bisa jadi juga, film lu keren banget ya, film kami yang ngerjain rame, bukan cuma gue doang gitu. Nah jadi konsepnya adalah kita ingat sama orang lain, ingat sama apa yang kita punya, memang bukan karena kita aja sendiri gitu. Terus ada zikir pagi, zikir petang. Kalaupun bukan muslim, sesimpel bahwa tadi ingat yang kita miliki, segala keberhasilan, segala keindahan yang kita miliki itu bukan karena kita aja sih sebenarnya. Nggak takabur gitu. Dan berhati-hati, being mindful tentang apa yang kita ceritakan, apa yang kita posting, ada kemungkinan akibat apa yang dialami orang lain.
Kita emang nggak pernah bisa mengendalikan itu, tapi kita bisa meminimalisir efeknya. Setidaknya kita tahu niat kita tuh clear gitu. It's a pure intention of sharing gitu. Oke. Itu kan Kak Putri juga nyebutin emang akhirnya mau gak mau ngulik kan. Iya. Pas lagi. Tapi gimana akhirnya pertama kali Kak Putri ditawarin mau nggak film Ain? Dengan keadaan Kak Putri taruhlah bisa dibilang ya kosong kan, nggak tahu info soal Ain apapun bahkan. Sebagai aktor, karakternya very challenging. Karena di karakter ini sebenarnya aku di ini tuh pakai niqab. Jadi pakai cadar. Nah, kalau di trailer yang teman-teman lihat itu memang aku buka cadar dan buka hijab jadi tinggal ciput. Di wilayah-wilayah personal, di rumah gitu, ketika berdua aja sama Joy. Nah, makanya jadi masuk akal kenapa nggak pakai cadarnya. Tapi sepanjang film tuh aku pakai cadar, sehingga buat aktor jualannya Mas Archie pinter sih, sutradaraku dia bilang, Put, ntar lu main segini doang nih Put, segini doang. Jadi orang ngintip ya. Mata lu harus bagus banget nih gitu ya. Sebagai aktor kan tertantang ya kita ini ya, nggak bisa digituin kita nih. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah karena aku nggak tahu ini apa. So this is something very interesting. Kan kita bikin karya tuh selalu pengen progressing ya. Persoalan bagus sesuai target tuh kadang-kadang udah di luar kemampuan kita deh gitu. Paling nggak ya kerjain aja apa yang kita bisa sebaik-baiknya, yang kita tahu di saat itu. Terus begitu ditawarin ini nih Put tentang Ain, apa itu Mas gitu. Dan ketika dijelaskan, oh it's actually relatable. Kenapa enggak gitu. Ada misi berbagi pengetahuannya juga. Terus ceritanya tentang friendship. So I think it's very close to us ya. Kayak semua orang bisa ngalamin aja gitu. Keseharian kayaknya ya. Keseharian. Tapi dengan karakter yang cuman di shot mata itu baru kali ini kan? Baru kali ini. Oke. Makanya kayak wih boleh nih. Nah latihannya gimana tuh? Kan buat ngejaga ya mata berbicara kan ada omongan kayak gitu. Ya of course. Ini juga jadi kerja semua pihak ya. Karena ngobrol sama tim make up. Gimana caranya juga. Terutama karena nggak bisa make up berlebihan juga. Karena memang tokohnya tidak mengenakan make up. Tidak. Malah ada aliran tertentu yang memutuskan tidak pakai make up sama sekali gitu. Nah, aku tuh masih percaya bahwa tampil menarik itu bikin orang juga senang lihatnya, which itu juga ibadah, membuat orang lain senang gitu. Sehingga untuk khusus tokoh ini kita tuh harus memutuskan make up yang pas buat dia. Yang bisa enhancing ini, tapi nggak kelihatan make up. Jadi keputusan untuk pertama kalinya dalam hidup saya akhirnya pakai lash lift. Apakah itu lash lift? Nah ini para pria ini ya. Jadi lash lift adalah kosong di kita nih kan. Kosong adalah isi adalah kosong. Lash lift adalah sebuah treatment terhadap bulu mata yang diangkat jadi lebih lentik gitu. Beda sama extension gitu ya. Extension nambahin perpanjangan bulu mata. Kalau lash lift bisa pakai bulu mata sendiri, terus diatur. Kalau ini kan tumbuhnya kan suka-suka. Ini ya, suka-suka DNA-nya gitu ya. Sementara kalau di lash lift tuh bisa dari yang kita gini disatuin gini, dirapiin, dilem gitu, terus dibikin lebih tegak gitu. Jadi matanya bisa lebih bright, tapi alami kelihatannya. Gitu. Kayak rambut di roll gitu nggak sih? Masuk akal. Kayak rambut di roll, habis itu di hairspray. Nah ini ada lem bulu matanya, terus ada kemudian nanti ada perawatannya juga. Gitu. Berarti tegang ya? Iya jadi gitu, benar. Tegang jadi filmnya gitu. lah. Itu masuknya penyiar. Oke, ya itu terus kemudian kalau dari aku sendiri PR-nya pengennya kan Dini tuh bukan orang yang baru pakai niqab dan ini gaya berpakaian dia itu bukan gaya-gayaan tapi memang pilihan dia untuk berpakaian di tempat umum seperti apa, di wilayah pribadi seperti apa. Jadi aku mulai nyobain pakai niqab dan hijab syar'i gitu. Karena beda lagi rasanya. Kita kan bisa pakai praktis gini kan. Terus tiba-tiba dirimu harus pakai jubah atau pakai itu kan duduknya tuh lain tuh. Menurutku karena kalau nggak nyangkut gitu. Aku tuh berapa kali mengalami pakai pakaian panjang, sikap duduknya, sikap bergeraknya tuh
beda gitu menurutku. Naik tangga ke toilet, makan, berinteraksi dengan orang gitu. Aku lagi kalau ketemu halo gitu ya. Sebentar sorry lupa kelepasan gitu ya. Kelepasan gitu. Dan sebenarnya secara riset juga karakter teman-teman yang memakai niqab tuh seperti apa. Karena tertutup dan nggak, kesannya kita jadi apakah kemudian jadi ada benteng dengan orang lain atau gimana gitu. Tapi sebenarnya pakaian itu harusnya membebaskan. Kalau kita bisa memilih apa yang bisa kita kenakan, kan kita jadi bebas ya rasanya. Aku juga ngerasa selama proses reading mulai memakai niqab dan pakai hijab syar'i. Dari reading gak? Dari reading, supaya mempelajari. Aku merasa bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita tahu kalau kita nggak ngalamin. Dan selama itu masih dalam wilayah aman, bisa dilakukan. Dipakai gitu. keseharian tuh gak? Dipakai. Terus kayak gimana orang umumnya melihat kita pakai niqab tuh seperti apa gitu. Dan cara kita nanggepinnya gitu ya. Interaksinya seperti apa gitu. Nah itu dilakukan. Kalau aku bilangnya ada uji lapangan. Tapi ya metode setiap orang beda-beda ya. Aku itu. Jadi ada yang nggak bisa cuma dibaca di tulisan aja, tapi harus dialamin. Karena setiap orang kan akan beda kemudian mengalaminya gitu. Nah kalau itu kan dari sisi teknisnya ya Kak. Kalau misalkan dari filmnya ini kan genre-nya body horror kan. Yes, itu betul. Kayaknya kita tuh kurang familiar juga nih kan? dengan apakah emang body horror di perfilman Indonesia tuh jarang yang angkat genre itu? Iya, menurut aku ini setahu aku body horror adalah subgenre dari horor yang berfokus pada transformasi dan deformasi tubuh. Makanya kalau lihat trailernya ada yang badannya jadi apa, terus rusak-rusak gitu. Jadi memang kesana dan sasarannya bikin orang ngerasa gelih gitu. Bergidik gitu, jijik gitu rasanya ngelihat kerusakan tubuhnya merinding. Sementara sebenarnya kerusakan tubuh yang membusuk gitu misalnya itu hampir selalu ada ya di film-film horor, tapi yang fokus ke situ nggak ada. Nah jadi ini memang fokusnya ke sana. Film Indonesia kayaknya zaman Susana tuh ada practical effect yang model-modelnya kayak gitu. Kan ada tangan melepuh keluar apa. Nah itu tuh sebenarnya masuk ke body horror tuh. Menurut aku ya, tapi karena fokusnya bukan di soal itunya, ada dramanya yang lain, ada apanya, jadi mungkin tidak dilabeli sebagai body horror. But for me, kita tuh zaman Susana tuh body horror sih, menurutku. Mungkin nggak semayoritas itu kali ya, scene-nya. Mungkin ya. Tapi kan gila sih, praktikal zaman dulu. This is my fascination of filmmaking ya, kayak bisa bikin kayak gitu dan butuh special skill memang dari make effect, terus dan pemainnya pun harus bisa menginterpretasikan itu dengan benar. Kayak misalnya kuku. Nah itu tuh paling ngeri tuh Kak. Lihat yang ngilu banget. Dugaanku ya, psychologically speaking, karena kita pernah kita ini deket, kita tahu kita bisa lihat dan it might happen to us gitu. Masih ada orang yang kejepit pintu terus main bola kena kukunya patah, kepletek gitu, kebuka. Nah, it happens. Cantengan lagi bener. Itu lebih pernah dekat lagi gue. Iya jadi karena semakin dekat kita semakin mengerti dan bisa relate sebenarnya gitu. Jadi kita bisa ngukur kesakitannya tuh kayak gimana ya? Bener. Sebenarnya kalau kulit sampingnya kelupas dikit ini loh yang di pinggir-pinggir ini kan, gitu kutikulanya. Iya, kutikulanya. Itu. Nah kalau ini kan horor berdasarkan kepercayaan lah ya Kak. Ain itu kepercayaan lah ya. Lebih serem horor berdasarkan kepercayaan apa yang jumpscare menurut Kak Putri? Oh menarik nih. Aku tuh kagetan. Jadi persoalan jumpscare tuh juga menarik. Aku kalau nonton film horor, kalian gitu nggak? Aku nonton gini. Tim yang tutup mata. Tim tutup mata. Bukan tutup telinga ya? Tutup nggak tutup. Kalau kita tim yang gini nih Kak. Kalau nonton film nunggu nih gimana nih. Soalnya kalau tutup mata sayang kalau udah bayar gitu. Nah tapi kan satu tutupnya. Antisipatif aja gitu. Jadi aku jumpscare tuh menyenangkan, tapi Fate ya, aku suka psychological horror sih. Jadi soal pemikiran. Gitu. Kayak film apa ya kalau di Insidious? Insidious iya. Karena kan Conjuring aja juga, berkaitan sama agama lah di sana juga. Betul. Ya, pun kalau nggak soal agama tuh soal budaya. Ya kan kalau kita ngomongin faith ya gitu. Nah,
itu juga memang menurutku menarik banget sih. Dua-duanya punya keunggulan masing-masing lah gitu. Terakhir film yang menurut Kak Putri, wah ini gue kayaknya gak mau nonton lagi tapi takut bisa nakutin. Yang berhasil bikin Kak Putri itu keteror lah. Biasanya kayak gitu kan. Sebenarnya banyak yang terrorizing ya, tapi mungkin nggak seluruh film, tapi bagian-bagian tertentu dalam film itu. Aku tuh masih suka banget Bring Her Back. Bring Her Back sama Midsommar. Midsommar, Iya. Midsommar tahu. Kalau Bring Her Back kita Yang bener. Wah, parah sih. Nggak bisa. Abis ini harus nonton. Tahun berapa nggak? Udah tayang di baru-baru ini tapi 2 tahun 3 tahun. Ini nggak boleh nyebut merek ya? Boleh gak sih? Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Netflix lah, nonton lah. Masih ada kok Bring Her Back. Masih ada. Tahun berapa sih Kak? Baru. Baru. Tahun ini apa tahun kemarin gitu ya? Kalau Midsommar oke lah, emang semua orang kayaknya nonton. Iya, Midsommar, Hereditary gitu kan. Tapi bahkan Nosferatu yang baru tuh juga Lily lumayan kayak kalau Bring Her Back gitu. Bener sih baru dengar. Oh my god, please watch it. Evil Dead Rise gitu. Evil Dead Rise nonton. Seru kan? Seru. Ya. Nah, ini juga seseru itu tapi lebih heartfelt. Heartfelt, maksudnya dramanya bagus banget. Aku percaya bahwa film yang bagus horornya, dramanya harus bagus. Film horor yang bagus, dramanya harus bagus. Karena buat ngebangun cerita juga kan ya. Iya. Kalau nggak ya jadi kumpulan nakut-nakutin aja gitu. Kumpulan teriakan aja ya. Iya. Kalau di film Ain ini ada nggak sih Kak yang scene secara psikolog itu nggak nyaman itu atau ganggu? Secara psikolog, I think the whole premise tentang tentang Ain ini itu the whole film yang lain lagi. Sorry. Iya, aku juga nonton tuh, aku baru sadar. Sorry, seluruh premise tentang Ain since the first place, sejak pertama tuh udah lumayan annoying sih. Fakta bahwa itu memang ada dan itu terjadi di sekitar kita. Bahwa rezeki kita kemungkinan terancam hanya karena hal yang kita nggak sadar gitu. Karena cuman sesimpel cerita sama temen-temen lu gitu, terus kita lupa kalau temen kita ada yang lagi susah dapat kerjaan. Terus kita cerita gitu dengan bangga aja, dengan senengnya, lupa aja gitu. Ternyata efeknya panjang. Di trailer kan juga padat banget itu ya. Iya. Body horror ya kan. Apakah di full filmnya seintens itu juga? Iya, jadi gini, kita tuh kan, aku belum nonton filmnya. Belum nonton. Belum nonton fullnya. Setelah dikasih CGI dan segala macam. Itu tuh kayak memang gitu. Emang geleh nontonnya gitu. Apa dari ceritanya kita kayak ouch, gitu. Nah, begitu itu tayang dan jadi kayak gitu, men, jadinya gitu ya. Makin geli gitu nontonnya. Dan masih banyak lainnya sih. Yang lebih atau lebih harusnya, karena itu yang itu baru sampai tahap berapa tuh? Yang belum sampai belum sampai tahap terakhirnya. Ada tahap-tahapnya juga ya? Ada, terutama kalau kita ngomongin make up ya, karena ada fase-fasenya kan, fase kerusakan 1, 2, 3, 4 gitu. Yang aku tahu. Karena yang mengalami itu kan sebenarnya Britney ya. Britney sebagai Joy mengalami prostetik yang bikinnya sendiri kayak sejam sendiri dan sehari tuh karena kita memang pack, syutingnya juga pack, jadi syutingnya sehat banget. Karena energi yang dibutuhkan besar dan menurut aku ini jadi penting gitu. Budaya syuting sehat tuh perlu untuk dijagain. 12 jam, 14 jam and then we done. Itu udah termasuk nunggunya, termasuk siap-siapnya gitu. Karena harus meticulous kan. Kalau badan kita siap, badan kita prima, kita juga bisa perform dengan baik menurutku. Kalau kita sambil sakit tuh nggak enak banget gitu, maksa, dan kita nggak bisa punya kontrol yang cukup sama diri kita. Nah, dengan model kayak gitu, Britney tuh sampai susah makan, setauku. Karena kan memang dalam keadaan yang paling parah, dia udah kayak pakai hampir kayak topeng gitu loh modelnya, dan mau buka mulut tuh juga sulit. Jadi kamu mau jus, mau kentang, jadi makannya lewat sudut mulut gitu loh. Oh, nggak bisa makannya bukan karena kebayang-bayang ininya udah diapain. Mungkin gitu. ya. Tapi dia juga susah makan sih. Jadi kayak gini, aduh, kita ngeliatinnya, are you okay? Terus akhirnya ngetritnya juga beneran kayak orang sakit ya pada akhirnya ya. Beneran kayak orang sakit, dia diam aja di pojokan gitu kan, nungguin apa lagi, terus diam. Dia nggak apa-apa nggak sih gitu. Karena mukanya yang berantakan. Bener, belum kan secara mood dia harus juga masuk ke karakternya, masuk ke feelingnya gitu.
it's already hard for her. No. Tapi Kak Dini sendiri ada gak bagian ikut Enggak, aku nggak terdapat? ada. Oh enggak. Aku nggak kena, alhamdulillah ya. Di situ nggak kena, nggak ada, jadi nggak mengalami prosthetics itu. Oke, berarti cuman Kak Joy. Joy, bener. Oke. Britney aja yang ngalamin dipakein prostetik itu. Dan itu kan muka, tangan, kaki. Jadi Oh iya semuanya ya. dan dalam satu hari itu bisa lepas pasang. Satu hari. Iya, jadi bukan misalnya bukan satu hari ini udah fase 4 gitu. Jadi make up sekali ntar tinggal touch-up, nggak gitu. Bisa jadi hari ini ada fase 4, fase 2, terus balik lagi fase 4 lagi gitu. Jadi mesti tukeran Text gitu. time berarti ya? Text time. Dan mungkin ada baiknya ya dia yang mengalami perjalanan prostetik ini ya. Sabar gitu. Kayak kalau aku enggak deh pecicilan gue. Berarti- Jatuh nih, kukunya jatuh. Iya bener-bener. Itu ngeri banget sih gue pas lihat trailernya. Iya. Buset ininya dicabut gitu. Bagus, Soalnya aku tuh pernah cabut kuku Kak. Dan itu tuh kan itu harus dibius Kaki nih ya? Kaki. Harus dibius kan Kak. Karena apa? Karena nendang-nendang sesuatu nggak sengaja. Kan kita jalan suka nendang, Iya. ketendang keserimpet apa gitu. Mata Bener, atas sih bener, emang bener. lihat, mata kaki kan Mata nggak kakinya nggak bisa. Oh Iya. nggak bisa lihat, Iya. Bang. Iya. Nah, pas ngeliat trailer itu jadi kebayang lagi aja flashback itu. Aduh, yang di apa namanya suntik apa namanya Anestesi. anestesia aja, maksudnya agak kerasa dikit-dikit gitu. Ini apalagi yang secara visual ya, Iya. langsung digini kan sama dia kan. Iya bener. Itu. Tapi kalau Kak Putri sendiri horor di sini lebih serem pas perubahan bentuknya, bentuk tubuhnya, fisiknya, atau dari si maknainnya itu sendiri lebih serem mana? Oke. Aku merasa kalau perubahan fisik, perubahan ini karena ngelihat bikin practical effect-nya, jadi lebih kerasa keren gitu. Iya. Iya. Tapi kalau Ain karena lagi-lagi karena deket banget ya Deket sama banget kita ya. ternyata, dan tidak kita duga kan. Iya. Nggak tahu lah siapa yang ngomong Nggak kayak gitu. tahu. Konon katanya bisa ini untuk nyetop Ainnya tuh harus dicari siapa yang ngirim, terus kita mandi pakai air yang habis dipakai dia mandi atau habis dipakai dia wudu Cara stop ya. katanya. Oke. Tapi kan sulit ya nyari siapa yang Iya. ngirimnya Iya, ya. makanya. Heeh. Kan Kak Putri juga tadi bilang pas lagi ngeriset itu dibantu juga. Nah, risetnya itu dari bacaan Al-Quran, dari buku-buku atau dari apa aja tuh Kak? Buku-buku, pemuka agama. internet ya. Atau Mulai ngobrol terus- langsung mungkin Kak sama pelaku atau korban. Iya, kita ketemu sama beberapa orang dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di, terutama yang ada di internet ya. Nyeritain soal gue pernah ngalamin Ain gitu. Oh. Tapi mereka sampai ada perubahan fisik gitu. Yang paling banyak kalau perubahan fisik tuh apa, kulitnya, Kulit ya. jerawatan atau apa yang parah banget nggak bisa dijelaskan dari dokter. Iya. Oh bahkan Gitu. medis nggak bisa jelasin kenapanya. Oke. Karena kayaknya ininya normal semuanya gitu, cek darah normal gitu, tapi Perubahannya. berantakan. Oke. Dan itu diurut-urut terjadi setelah dia ngepost, dia cerita atau dia membanggakan itu, kayak gitu-gitu. Terus ada lagi yang lain bukan soal fisik tapi tadi kerjaan hilang, anak sakit atau apa hamil terus Iya. stillborn gitu-gitu. Kayak serem banget sih. Jadi ngeceknya dari indikasi, terus ngecek ke kasus-kasusnya yang ngikutin indikasi itu ya. Kayaknya buat aku yang paling mudah buat aku adalah kalau mencari penjelasan saintifik. Yang paling mudah. Kalau buatku ya, karena Iya, aku iya, orangnya iya. lumayan kayak emang iya gitu. Iya. Hasilnya dari saintifik apa Kak? Tadi saat ini kan memang nggak ketahuan karena ini soal fate, ya bisa aja karena Pikirannya. sugesti, Sugesti. ya kan. Sugesti definitely, sugesti, pikiran, perasaan itu semua ngaruh ke hormon badan kita. Iya. Kalau kejadian yang ada di luar itu ya tadi aja sih karena kejadiannya banyak. Jadi dari mau nggak mau kita ngelihat sampelnya banyak gitu. Iya. Kok berulang? Mau kita Berarti kan ada patternnya. Iya. mau kita nggak percaya tapi ada Ada, kasusnya patternnya gitu ada, ya, ya, bener. betul. Ya kalaupun enggak, kalau emang bisa dicegah, kenapa harus ngerasain dulu gitu? Iya, Nah iya benar juga sih emang. Karena pencegahan harus ada pencegahan sih ya. Iya. Bener. Karena pun sebenarnya
gue juga baru tahu soal AIN itu mungkin 3 tahun kebelakangan pas lagi ada threads di X. Iya betul, karena Kan baru ini. naik banyak di X, habis itu Oke. oh ada AIN ya ternyata ya gitu. Ya masih 50-50 juga karena ngerasa ini kayaknya soal kepercayaan juga kan ya. Gak usah dipikirin lah ya gitu. Oke. Tapi Pamali percaya, Jinx Pamali. percaya. Pamali juga ada ininya sih apa? percaya. Di saat ada banyak faktor yang mikir karena misalkan nyisir malam-malam. Karena mungkin dulu gak ada lampu Oke, ya. oke, Pamali yang kayak gitu ya. Pamali kayak gitu. Tadi tuh bayanganku Pamali yang kayak Nunjuk ada kuburan, apa-apa kayak misalnya. udah ada apa-apa udah diomongin duluan. Pamali jangan disebutin lah gitu. Oh itu mungkin ada percayanya sih. Ada percaya. Iya. Kalau Jaga-jaga lah omongan gitu. Iya benar. Kalau gua lumayan rada percaya sih Iya. ke hal-hal yang kayak gitu ya. Cuman tetap di filter lagi Kak kalau gua. Jadi kalau yang misalnya nggak masuk akal banget tuh, Ya. ya udah ini bohong gitu. Kalau yang masih bisa dicerna sama logika atau intuisi biasanya, Ya. yaitu oke, ini jangan dilakuin kayak gitu. Yes. Intuisi sih nggak bisa dijelasin Intuisi, juga tuh betul, intuisi. ya. Heeh. Nah kalau Kak Putri setelah beres film ini kan sempet nonton juga. Ya kalau enggak setelah beres film inilah Mengalami syutingnya, tahu mengalami syuting ceritanya dan lain-lainnya. gitu ya. Terus pernah nggak melakukan sesuatu jadi mikir 2 kali gitu? Oh iya banget lah. Setelah film Sampai itu? sekarang mikir banget, berhati-hati ya, berhati-hati. Terutama kalau postingan mau nggak mau, maksudnya kita sebagai public figure harus ngepost. Ngepost tuh juga kan sosial media tuh adalah materi promo kita, materi kita berkomunikasi dengan teman-teman follower gitu. Jadi menurutku harus dipertimbangkan dengan hati-hati aja sih apa yang diposting. Jadi lebih mindful sebenarnya. Oh jadi lebih mindful. Bener nggak yang gue posting? Apakah cuman tujuannya pamer doang atau memang butuh untuk diposting? Jadi lebih lama gak Kak buat pemilihannya? Aduh ini nunggu dulu deh. Oh sesungguhnya malah jadi lebih cepat. Oh jadi lebih cepat. Karena sebelumnya aku lama banget kalau ngepost. Oke. Karena intensinya jadi clear. Oke. Ternyata yang aku butuhkan selama ini adalah purpose, saudara-saudara. Tujuan hidup tuh memang kalau nggak ada tujuannya agak bingung. Ternyata begitu alasannya clear, the why is clear, the how then follow gitu. Kalau dari orang sekitar Kak pernah ada yang ngalamin gak sih? Orang terdekat mungkin? Kalau yang cerita-cerita kayak tadi tuh ada-ada aja tuh. Dari Kayak, maksudnya iya dari nih. lingkungan sekitar Kakak, teman? Iya, ada maksudnya yang kayaknya jinx nih gitu, tiba-tiba si ini katanya lu mau pergi. Tahu put nggak jadi, tiketnya dibatalin atau apa gitu kayak oke. Terus gini, kenapa? Kan muka kamu mulus gitu sebelumnya, terus kayak ini atau tiba-tiba lagi apa sakit loh. Iya nih Put lagi apa gitu lah. Kenapa gitu? Kayaknya orang paling sehat di dunia nih orang gitu. Terus tiba-tiba kayak kenapa gitu, terus diurut-urut. Iya ya. Gitu. Tapi dia pernah ngejelasin juga gak sih Kak? Misalkan cerita ke Kak Putri misalkan. Kalau yang orang yang deket, mereka mungkin nggak membahasakannya dengan AIN ya. Jadi keluarga besarku tuh terbagi 2. Dari ibu tuh Katolik, dari bapak tuh Islam gitu ya. Yang Islam sih kita nggak pernah benar-benar membicarakan soal AIN. Yang Katolik ya tidak kenal istilah AIN ya harusnya. Tapi mungkin, semenjak itu kan jadi berpikir tentang apa yang kita alami ya. Nah, aku tuh berapa kali ngalamin yang kayak Kak Putri sendiri? iya, Oke. kayak ini nggak jadi lagi. Kayaknya ini karena ini deh gitu. Kayak habis gue cerita ke orang deh. Kayaknya salah deh caranya gitu. Berarti sadarnya setelah Proses film project ya? ini? Iya. Oke. Dan jadi lebih ternyata karena ada cara menangkalnya, kayaknya hidup saya lebih tenang sekarang. Bener, karena kalau dulu tuh kan banyak gak sih selalu ada masa di mana kita menghadapi banyak kegagalan and we don't know why because we've tried everything. Apakah itu juga mungkin AIN? Iya. Kita nggak pernah tahu. Muncul jadi pertanyaan ya. Iya, apakah kemudian yang kita ceritakan adalah betapa keras kita bekerja? Terus kayak kadang-kadang kan nggak perlu ceritain juga ya kita kerja kerasnya seperti apa gitu. Ya rezeki kan udah ada waktunya, udah ada yang ngatur semua gitu rasanya. Jadi kepikiran gitu, gila ya dulu gue kenapa ya kayaknya rasanya tuh ada blockage gitu, ada tahanan untuk mencapai kesuksesan yang kita harapkan gitu, atau ya tapi dugaannya banyak ya, atau memang dulu kurang bersyukur aja gitu kan, ada lah yang pertanyaan-pertanyaan itu jadi banyak pertanyaannya, tapi memang jadi terasa lebih peaceful karena
rasanya menemukan penjelasan dari hal-hal yang kita pertanyakan banget gitu. Oh ya mungkin karena waktu itu ini gitu. Oh bisa jadi karena memang gue ada salahnya, ada aturan main yang kita nggak ikutin. Karena kita tahu sebabnya kenapa dan akibatnya apa, jadinya ngerasa tenang aja gitu sekarang. Bener. Oh udah ada jawabannya gitu. Kadang-kadang kita sebel karena ketidaktahuan kita ya. Kita tuh takut sama hal-hal yang kita nggak tahu. Iya bener sih. Kalau Kak Putri ini udah film horor ini pertama atau sebelumnya udah? Ya, film horor kayaknya aku dari karirku paling banyak karyanya horor. Meskipun ada drama, tapi paling banyak horor sih kayaknya. Karena memang di masa aku bekerja tuh 8 tahun terakhir itu kayaknya horor memang lagi naik banget gitu. Pas aku masuk di awal-awal tuh drama and then gelombang horor masuk. Dang terus sampai sekarang. Nah pertanyaannya, Kak Putri sendiri percaya enggak sama hal-hal yang seperti itu? Oh percaya. Aku percaya. Aku anaknya sangat ini tanda-tanda alam. Sebelum berperan di film horor atau sudah? Dari sebelumnya, karena keluargaku masih ada kejawennya. Oh ada kejawen. Pernah ngalamin sesuatu enggak? Yang dialamin sendiri? Ini atau di luar ini? Di kehidupan Kak Putri? Banyak lah. Banyak. Hal-hal yang mumpung lagi di Ghost boleh diceritain. Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan akal sehat. Betul. Ya. Kan biasa dijelaskan dulu baru kayak gitu ya. Pernah ada satu waktu di rumah, aku lagi di luar rumah karena kerja. Terus ada bapak, ibu, almarhum bapak masih ada tuh. Terus ada adikku juga. Terus tiba-tiba ada maghrib, ada bunyi suatu bunyi keras, terus ada perempuan teriak. Nah, bapak keluar ngira ibu, adikku keluar ngira ibu, ibuku keluar ngira adikku. Terus aku ditelepon, Mbak, kamu lagi di mana? Lagi di lokasi gitu. Kalau aku nggak salah ya, aku lagi di lokasi gitu. Terus, oh, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kenapa, ada apa di rumah? Aku langsung gitu. Terus, iya tuh diceritain tadi. Oh, aku bilang oke. Nggak kok, aku alhamdulillah baik-baik aja gitu. Tapi ada hal-hal yang kayak gitu tuh yang tidak terjelaskan sih menurut aku. Kalau ada pertanyaan kamu gak apa-apa berarti ada lumayan intensitas kejadiannya banyak dong gak berarti gak? Kalau di rumah? Enggak tuh kejadian satu itu ya, tapi memang kayaknya ayahku tuh tipe yang percaya sama hal seperti itu. Terus ya karena keluargaku juga masih tahu gitu orang-orang yang menjalankan kejawen. Kayaknya ke aku juga masih nurun hal-hal yang necessary ya, kayak misalkan necessary tidak mengganggu apapun, misalnya kayak naruh garam di sudut rumah gitu ya. Ya kan konon katanya secara penjelasan energi itu juga menetralisir energi gitu. Tapi beneran rumahku tuh adem gitu rasanya. Oh setelah ngelakuin hal itu. Iya tapi coba aja kalian di rumah, maksudnya itu kan juga nggak apa-apa ya, garam aja gitu kan. Terus atau ya mungkin yang agak naik dikit ya, air cucian beras ditaruh di pintu. Jadi semua pintu masuk gitu. Nah itu juga menetralisir hal-hal negatif gitu. Iya katanya gitu, sebagai penangkal. Kalau air beras sih baru dengar ya. Oh iya. Terus yang katanya ini naruh air putih di dalam ruangan. Kalau misalkan kita tidur tapi jangan deket sama kita, tapi di ruangannya ada air putih, itu juga menyerap energi negatif katanya. Gitu. Nah aku tuh sampai waktu tertentu masih bawa garam di tasku, apalagi kalau syuting. Selalu bawa garam krosok ya. Bukan garam dapur ya. Sebenarnya sama garam aku nggak tahu bedanya apa, tapi garam krosok katanya. Garam gitu. yang kasar gitu. Garam yang kasar. Karena yang kita tahu tuh garam ya buat ini aja ngejagain ular lah ya, yang paling umum tuh. Ya benar-benar. Dulu rumah aku soalnya memang banyak ular masuk gitu. Tapi sekarang udah enggak ya. Nah, terus pun aku pindah, nah itu mencelung tapi di sudut-sudut aja, sudut ruangan. Nah, itu masih aku lakukan. Ya terus ada yang lain-lain juga bilang kalau mau apa, ada selamatan dulu, ritual apa segala macam. Ya tapi simple sih, maksudnya orang Jawa juga melakukan itu, doa bersama. Ya udah aja gitu kan sebenarnya. Ya soalnya kan aku juga ada keturunan Jawa ya, Kak. Dan itu tuh buyutku tuh masih ngelakuin ritual kejawen lah. Jadi gak tahu kenapa, mungkin aku aku hampir mirip tuh kejadiannya kayak Kakak, ngalamin hal yang ada teriakan itu. Cuma bedanya kalau aku tuh lagi di kamar sih Kak, lagi di kamar. Jadi mbahku tuh emang sakit, mbah putriku sakit. Jadi aku di kamar lagi main handphone jam 8 malam, dan tiba-tiba itu tuh ada teriakan sebelah kiri kuping.
Oh my god. Oke, Mbah terusin. meninggal. Terus gitu tuh, terus aku kaget kan. Kirainku ada yang di luar, ibuku atau ayahku yang aku keluar. Dua-duanya lagi nonton TV. Terus aku keluar juga mereka biasa aja, nggak yang kan kalau mereka teriak kan harusnya ada efek-efek efek-efek lainnya ya, lainnya itu. akibat lainnya. Oh ya udah mungkin salah dengar kali ya. Udah aku tidur lagi. Terus subuhnya Mbah Putriku beneran meninggal. Aku ngerasanya kayak dikasih tahu nih, ya betul, biar nggak kaget atau apa. Iya Kurang sih. lebih aku lumayan sering soalnya Oh. ngalamin hal-hal kayak sensitif gitu. ya kamu ya. Nggak tahu ya, cuman pas Deket kemarin, ya? yang kemarin itu yang sama tamu sebelumnya yang gue tiba-tiba muntah. Oh yang sama Oh kasar. Itu iya tuh aneh iya, banget. yang gitu-gitu tuh. Iya, iya. Iya iya, kalau itu masih deket nih di kantor kan ada juga anak-anak yang sensitif. Jadi Iya betul. baru-baru ini kantor kami tuh rasanya kayak apa ini gitu. Udah tuh mulai garam ya kali ini ekstra lah didoain, habis itu kita taruh. Begitu tiba-tiba dia pegang nih, coba nih karena biasa dia yang ngurusin, pegang gitu langsung terus Oh dia ya. dibuka, dia langsung aduh mbak nggak kuat gitu, langsung ngasih garamnya dia nggak berani pegang. Kayak dipakai mandi aja, aku bilang gitu kan enak juga lah buat badan gitu. Terus habis dipakai mandi dia bilang nggak apa-apa udah. Habis itu semua mualnya hilang, terus tapi ngerasa diliatin sih mbak gitu. Kayak maksudnya diliatin gimana? Kayak ada yang rasanya tuh kayak gini, gue juga nih gitu. Kayak merasa diusir gitu. Terus ya udah, yang udah lama di situ ya biarin aja. Kan yang kita nggak mau tuh, gue juga tuh karena ada yang lain yang baru datang rasanya. Buat aku juga gitu, soalnya ada yang siapa nih asing nih rasanya gitu. Karena kita tahu ada yang nunggu di kantor kan. Dan ya udah biarin aja. Yang nunggu di kantor tuh suka cari perhatian aja gitu. Tiba-tiba ada yang mandi di kamar mandi lah, ada yang jadi siapa gitu. Oh doppelganger ya. menunjukkan dirinya. Cakep banget nih, siapa nih cewek duduk di situ, ternyata Allah gitu. Kita udah sampai punya nama buat dia. Jadi ya udah Kasih aja nama gitu. ya. Kasih nama karena udah jadi temennya kita gitu, kayak ada dia, ya udah biarin aja. Lagi tidur kan banyak yang nginep, tidur di jendela diliatin gitu, kayak gitu-gitu ya, tapi ya udah aja karena kita tahu dia tidak bermaksud buruk, tidak pernah membahayakan. Cuman ya tolong jangan ngagetin dong gitu kan. PR banget. Yang penting ngasih tahu aja ya. Ngasih tahu, tapi kita juga gak digangguin, kayak misalkan sholat di situ nggak digangguin. Nggak diganggu, sebenarnya tidak mengganggu. Cuman nunjukin aja gue ada gitu. Terus aku pernah tuh Mas yang di aku tuh kayak memang nggak ngeliat tuh nggak bisik. Aku kayaknya suara sama. Jadi ada pernah syuting di satu tempat, terus itu tuh kan kita dibilang kan nggak boleh tidur jamnya asar. Iya betul. Iya. Nah itu kayak aduh kenapa draining banget. Tapi rumah itu tuh very draining. Oh rumahnya ya. Rumahnya Berasa auranya suka agak. kayak gitu nggak sih, datang ke Iya, satu suka. tempat terus tempatnya kayak kenapa nih gitu. Nah itu tuh rasanya gitu. Terus kayak aku capek banget. Oke deh kayaknya tiduran sebentar lucu kali. Tuh kamar kosong Put, di situ aja gitu. Tidurlah aku di situ. Baru nyender nih tembok kan. Tembok. Baru nyender gini. Terus habis itu ngadep. Aku tuh nggak suka belakangnya nggak terkontrol. Jadi aku ini terus ngadep belakangin tembok. Iya ya. Terus udah. Terus tiba-tiba ada suara. Put. Waduh. Gitu. Manggil. Terus aku kayak aku kan mikir mungkin salah denger gitu kan. Dibisikin aja gitu. Ngomongnya cuma gitu aja. Pot. Gitu. Terus aku kayak buka cepet banget ini, cepet banget. Kedengeran, terus aku buka mata terus Nyari. kan kayak mana? Pot. Udah berdiri langsung. Jadi tambah jelas soalnya. Malah dia ngomong sekali lagi. Pas udah buka mata berarti dia ngomong lagi ya. Justru ngomong lagi kayak sebel. Udahlah, udah nggak boleh nih, jangan. Nggak usah diapa-apain. Gue bilang nggak usah. Udah, iya nggak tidur. Ya bagus sih ngingetin biar nggak tidur. Tapi kan males ya. Atau kadang kan itu tempatnya dia kali tidur ya. Mungkin kali dia lagi tidur. Tapi kan kamar. Tapi kadang hal-hal kayak gitu tuh emang nggak bisa dijelasin sih ya kayak. Bener, aku setuju. Tapi ada yang satu yang bisa dijelasin, mungkin film Ain ini rilisnya tanggal berapa dan bisa ditonton di mana aja. Yes. Jadi film Ain akan tayang mulai tanggal 7 Mei 2026 di bioskop. Pilih bioskopnya, terserah kamu yang mana dan paling asik karena ini film tentang friendship. Ajak bestie kamu untuk nonton. Film horor paling asik nontonnya rame-rame di bioskop. Jangan bajakan ya. Nah, bener tuh Global People. Boleh mungkin Kak Putri bisa selama perjalanannya di film Ain ini
3 kata yang menggambarkan film Ain, Kak. Sehat, seru, dan insightful. Oh, sehat ya kata pertama ya? Oh. Sehat, seru, dan insightful. Iya. Oke. Sehat lahir batin beneran syutingnya. Seru soalnya apa? Iya. Ya semuanya considerate dan mungkin satu hal yang perlu di-highlight lagi adalah ini tuh rasanya kayak orang-orang yang sayang sama film, sayang satu sama lain, ngumpul bikin film. Jadi harapannya memang siapapun yang nonton bisa ngerasain keseruan kami pas lagi bikin. Dan timnya tuh tim kecil. Jadi rasanya kayak aku kenal semua orang yang ada di dalam. Bisa sapa-sapaan dengan intim banget lah. Intim betul. Ikrip ya. Ikrip ya. Nah, jadi Global People lo harus banget nonton 7 Mei 2026 karena sebelum di Indonesia tayangnya sudah di luar ya film Ain ini. Emang apa iya? Wah, berita nih. Berita nih. Dapat dari berita sih katanya gitu. Oh iya, kemarin karena Rusia dan Asia Tenggara katanya bener. kepo sama filmnya gitu. Iya, kalau itu aku juga itu dengernya sama sih soal itu, cuman aku nggak tahu kalau tayangnya duluan. Aku taunya serupa tanggalnya. Serupa tanggal 17 juga. 7 7 Mei juga, sorry. Taunya serupa tapi nggak tahu di sebelumnya atau di sebelumnya. Tapi kalau beneran menarik juga. Keren kan? Menarik juga ini, menarik juga. Nah, itu dia Global People. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih Sama-sama, atas Mas ceritanya, Edo, Mas Martin, dan thank you. sharing pengalamannya juga. Dan keseruannya kita jadi tahu Ain itu kayak gimana. Iya, betul. Bahkan tadi dikasih tips juga penangkalnya. Iya betul. Terima kasih buat Global People. Kita bakal bertemu lagi di Ghost minggu depan. Edo Frizani pamit. Dan juga Resta Martin pamit. Sampai ketemu minggu depan di Ghost Global Horror Story. It's a Ghost Global Horror Story.